di sana. Coba kalian perhatiin deh. Tuh orang aneh banget tau gak sih? Parah, men. Iya kan? Mukanya lempeng banget kalau ngomong. Udah gitu bibirnya mau jatuh lagi. Ya lo. Udah jalan yuk. Kok panti asuhannya udah hancur gitu ya? Mana? Oh iya bener. Ya udah, mau masuk atau enggak? Lawyer. San, lo yakin ini tempatnya? Yakin kok. Men, tapi tempat ini pasti udah lama banget ditinggalin. Iya bener. Di tempat serem ya. Asal deh ngomongnya. Emang serem, tuh lihat aja tuh. Banyak sarang laba-labanya. Ini pasti udah lama tinggalin nih. Terus sekarang gimana nih, San? Kok gue ngerasa aneh ya? Aneh gimana? Ya, kayak bukan kita doang yang ada di sini. Aduh. Ya udah deh, masuk aja yuk. Serius? Sandra, Kita jadi San. jadi masuk. Sandra, tunggu dulu. San. Udah deh. San. woi, tungguin. Ini Bang panti asuhan sama yang kayak gue liat di foto. Serius lo? Wah, ini perlu didokumentasikan nih. Yuk ke dalam lagi. San, San cabut. Nick, Gun, tungguin. Sandra. San, mendingan kita pulang aja deh. Kita nggak bakalan nemuin apa-apa di sini, nggak bakalan ada petunjuk. ya gue nggak peduli. Gue nggak mau nyerah. Sandra. Terus kepala banget ya, Nak. Nick. Nick. Lu apaan sih? Ngagetin tau gak? Ya lu juga ngagetin. Tunggu sini aja ya. Gue penasaran banget sama tempat ini. Gue itu pengen bikin film dokumentasi tentang rumah ini. Keren kayaknya nih. Lo ada aja deh. Biarin aja, jarang-jarang tau gak sih rumah kayak gini. Langka nih. Tok. Apaan? Ih, lo apaan sih? Sakit gue. Nick, Iya, gue juga dengar. Ada apa? Sih nggak ada apa-apa. Nick. Tadi di dalam ada orang yang nari. Gak ada apa-apa. Gue barusan ngeliat. Nick, gue gak bohong sama lo. Serem banget sih. Par lagi. Siapa tuh? Sandra! Sandra. San, ayolah San, kita pergi aja dari sini. Lo nggak bakal nemuin apa-apa di sini. Lo lihat sendiri dong tempat aja udah kayak gini. Gue yakin banget penghuninya sini pasti udah lama banget tinggalin tempat ini. Lihat deh, Nick. Ini nih
fotonya Bu Geni sama anak-anak panti asuhan. Aneh banget. Lu lihat deh. Ekspresinya dingin semua. Udahlah. Ayo kita pergi. Bentar. Gue mau nanya-nanya sama penduduk di sini ya. Mau nanya apa? Sandra. Ini si Ginto mana lagi nih? Niko, gitu nanya. Auto, kita pergi sekarang ya. Ya bentar nih, gue lagi asik rekam ah. Bodo amat lah. Lo lama gue tinggal. Tunggu. Aduh, gue mau nanya sama penduduk desa di sini. Mereka pasti tahu kenapa sama panti asuhan ini. Terus Bu Genisnya juga di mana. Gue nggak mau pulang sia-sia. Ngerti kan lo? Iya, San, tapi... Sandra. Ampun deh, ini anak. Sandra, pelan-pelan Sandra. Gun, Niko mana? Kaya banget deh. Gue lagi ngerekam asik-asik malah ditelepon. Ada apaan sih? Sandra nguyur tuh. Dia mau nyari pengelola panti asuhan ini. Hah? Ya. Aduh. Kak, Sandra. Hilang deh. Hari ini Nyi Roro Kidul Project. Setelah mengamati beberapa rumah kosong yang udah gue masukin, setiap rumah ternyata memiliki lukisan penguasa Ratu Laut Selatan. Nek, saya mau numpang tanya. Nenek tahu rumahnya Bu Genis pengelola panti asuhan di mana? Sana. Saya boleh minta tolong sama nenek buat anterin saya ke sana? Sandra. Loh, Kan bisa bilang sama gue lo mau kemana? Nggak main ngeluyur gini juga. aduh Niko, tadi tuh di sini ada nenek-nenek. Dia tuh pengen ngasih tahu rumahnya Bu Genis di mana. Nenek. Mana nenek? San, lo nggak usah ngaco deh. Dari tadi gue ngeliat lo sendirian di sini. Apaan sih, emang gue bohong? Orang jelas-jelas tadi emang ada nenek-nenek di sini. Sandra! Rik, kenapa sih? Kenapa sih lo? Lihat tuh, Ini kenapa banyak kuburan kayak gini nih? Berantakan semua nih kuburannya, lu lihat tuh. Gun! Misi. Misi. Guys. Gue ngerasa. Gue nemu kuburan. Nggak beres banget di tempat. Serem. Gue nemu kuburan tuh tulang di mana-mana. Serius lo? Serius tuh tanya Gento. Apaan? Kuburan. Oh iya bener kuburan. Serem banget tempatnya, nggak bohong gue. Serem. bentar. Perasaan dari tadi gue kesini tuh nggak ada kuburan sama sekali deh.
Iya, sama gue juga ngeliat kuburan. Bilangin batu ya beneran, tadi gue ngeliat tuh kuburan serem banget. Iya, udah deh. Mendingan kita cari rumahnya Bu Gendis aja. Di sana katanya. Yuk. Serius loh, gue gak ngeliat. Sandra, hati-hati. Bentar. Lihat nih. Dia balik ke sana, liatin gue mulu tuh. Lo lagi di depannya. Bentar. Ini lukisan Nyi Roro Kidul. Tuh lihat tuh mukanya. Mana sih lo? Oon. Ngapain lo di sini? Lo siapa? Tempat ini bisa jadi tempat yang petaka buat lo. Siapa lo? Niko. San, Ternyata bukan cuma kita doang yang ada di sini. Mereka teman-teman gue. Dari mana kalian tahu tentang tempat ini? Emang penting banget buat lo? Asal kalian tahu ya, nggak ada satu orang pun yang tahu tentang kampung ini. Pantesan. Dari tadi kan kita nggak ngeliat satu orang pun di sini. Iya bener. Sebenarnya kalian tahu nggak sih ini tempat apa? Tempat apaan sih? Kampung ini disebut Kampung Ratu Laut Selatan. Kampung yang udah mati. Kampung yang dulu dihuni sama para pengikut setianya Nyi Roro Kidul. San, itu pas sepi banget. Kayak kuburan. Tunggu. Lo tuh siapa sih? Lo bisa tahu semua tentang desa ini? Tunggu dong. Kalau kalian masih sayang sama diri kalian, mendingan kalian pulang aja. Udahlah, kita balik aja. Dia ada benar juga. Lagi pula lu juga nggak tahu kan alamat orang-orang yang lu cari, San? Iya, San. Iya San, bener. Tempat serem banget tuh. Sandra. San. Kalau biasa aja. Gak usah diserem-seremin. Udah serem. Beneran gue. Toh, ayo Toh. Itu ada rumah penduduk. Mana? Kita kesana yuk. Oh iya bener. San. Ini rumah kosong juga deh kayak tadi. Gak ada penghuninya. Ya udah, kita istirahat di sini aja ya. Aduh. Lu seriusan? Nih ya. Ini desa kayak udah desa mati. Iya bener. Gue juga ngerasa kayak gitu tuh. Mana sih? Itu. Apaan sih, San? Mana ada orang di tempat kayak Nggak gini? ada orang juga. Nggak ada. Ngigo lu kan? Pas sore udah ngigo lu. Ih, kok gue ngeliat. Ya udah nih kayak Nik, keluar. Ya, Nik. Bantuin gua. Mana ya? Tuh, dua. Tuh, dua. Rancep nih.
Tuh kan nggak dikunci, gue bilang apa di dalam ada orang. Masuk masuk ah. Misi. Misi. Isi. Ada. Ini kan fotonya Bu Gendis. Aneh. Iya. Foto ini tuh sama kayak yang di rumah gue. Kayaknya ini memang benar rumahnya Bu Gendis deh. Tapi Bu Gendisnya mana? Terus gimana, San? Iya, San. Yaudah kita semua ikut lo deh. Terserah lo. Ini udah rumah ketiga lo yang kita cari. Dan tiga-tiga sama kosong. Guys, udah mau gelap nih. Sebentar lagi malam. Perjalanan kita lanjutin besok ya. Tapi kan peralatan lain sama makanan ada di mobil. Makan mulu lo. Das gua ada, tapi cemilan ya, bukan makanan. Ya, cemilan mana main jigong doang. Terus terang gue masih aneh deh sama tempat ini. Gak ada penduduknya. Giliran kita nemu orang malah gak jelas kayak gitu. Iya, sama gue juga. Mending kita balik aja yuk. Percuma. Kita nyari Bu Gendis itu gak akan ketemu. Bentar ya, gue angkat telepon dulu. Main tuh. Ya, halo Tante. Sandra, kok nggak telepon tante sih? Gimana kabar kamu? Sandra baik-baik aja kok, Tan. Terus gimana? Udah ketemu sama Bu Gendis? Enggak, Tante. Ketemu sih sama panti asuhannya. Cuman, panti asuhannya nggak berpenghuni sama sekali, Tante. Aduh, tau gitu tante nggak ngizinin kamu pergi deh. Tante khawatir kamu ada apa-apa. Gak apa-apa kok, Tante. Lagian ya, barangkali dengan Sandra kesini, Sandra bisa dapetin petunjuk. Tante doain Sandra aja ya. Semoga Sandra bisa dapat apa yang Sandra cari, ya. Pokoknya tante nggak mau tahu. Besok kamu harus pulang ya. Iya, Tante. Tuh ngapain cewek lu? Sandra. Ngapain gue? Sandra. Lo mau kemana? Gue mau nemenin Niko. Ya terus gue gimana? Di sini aja ya. Lo kalau ada apa-apa kabarin gue. Gue akan selalu ada buat lo, oke? Apaan sih lo? Jahat banget sih lo berdua. Luas aku aja ngomong. Sandra. Mana dia? Mana ini anak? Cepet balik hilangnya. Iya bener, kayak tuyul dia. Bantuin gue. Nik, tungguin Nik! Niko! Hei! Tunggu! Tunggu!
Sandra! Nick, kayak dia masih di panti asuhan itu deh. Nggak mungkin. Gue udah nyari nggak ada. Lu juga udah nyari kan nggak ada kan? Yaudah kita mencar aja ya. Hah? Nick, lu serius Nick? Iya gue serius. Tekan ya. Niko! Gue kesini. Aduh, mampus gue. Sandra! Serem banget ya. Tega bener dah. Apaan tuh? Gue tadi kenapa ya? Dada gue sakit banget. Tadi lo jatuh, makanya gue samperin. Kirain lo sama teman-teman lo udah pulang. Enggak, gue gak jadi pulang sama mereka. Arwah-arwah gentayangan yang ada di kampung ini bakal semakin banyak. Begitu mereka tahu kalau ada manusia yang tersesat. Perempuan itu? Tadi gue ngeliat perempuan itu. Itu adalah arwah gentayangan yang ada di kampung ini. Oh iya, kenalin gue. Nama gue Ernest. Gue Sandra. Terus, lo kenapa masih di sini? Gue suka ngerjain proyek dokumenter di tempat-tempat angker seperti ini. Kampung Nyi Roro Kidul Project ini adalah yang kesekian buat gue. Dan ini adalah jimat keberuntungan gue. Selama gue pakai jimat ini, gue akan aman dari ancaman makhluk-makhluk alam gaib. Ini juga yang membuat gue berani untuk datang ke tempat-tempat angker seperti ini. Teman-teman gue harus ketemu sama mereka, gue harus ngomong semuanya sama mereka. Kalau lo takut, gue bisa temenin. Sandra! 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 Orang ngapain malam-malam di sini? Galugalan dia. Aduh.
Cincin. Lumayan nih. Lima 15 tahun yang lalu terjadi bencana besar di kampung ini. Semua orang yang ada di kampung ini terbakar. Dari dewasa sampai anak-anak. Terus penyebab kebakaran itu apa? Mereka lalai memberi tumbal manusia. Tumbal manusia? Setiap malam Jumat Kliwon, mereka wajib memberikan tumbal manusia. Tapi mereka tidak mencari dari kampung ini. Mereka mencari dari luar kampung, bahkan sampai kota-kota besar. Berarti udah banyak dong korban tumbalnya. Iya. Ciri khas pengikut setia yang ada di kampung ini. Mereka selalu memajang lukisan Nyi Roro Kidul di rumahnya. Setiap rumah pasti mereka punya. Dan itu juga yang akan menjadi media komunikasi mereka dengan Ratu Penguasa Laut Selatan. Sebenarnya gue ke tempat ini tuh mau nyari pengelola panti asuhan. Namanya Ibu Gendis. Nes, Ernest, lo kenapa? Asal lo tahu, panti asuhan yang lo maksud itu bukan seperti panti asuhan pada umumnya. Maksud lo? Rumah panti itu adalah tempat penampungan anak-anak buah dari hubungan seksual Nyi Roro Kidul dengan para pengikut prianya. Jadi maksud lo, dia berhubungan langsung sama tumbalnya? Dia merasuki tubuh perempuan yang ingin dikehendaki untuk berhubungan. Anak perempuan itulah yang nantinya akan menjadi anaknya Nyi Roro Kidul. Terus? Mereka dipelihara di panti asuhan itu sampai umur mereka 17 tahun. Katanya sih, setiap anak yang akan menjadi pengikutnya Nyi Roro Kidul itu punya tanda lahir sendiri. Ada seperti memar biru melengkung di pangkal paha kirinya. Sandra! Anggun? Aduh, Niko sama Genta mana? Gue gak tahu. Tadi gue ditinggal sendirian di rumah kosong itu. Pulang yuk, San. Aduh. Sakit, Pak. Aduh. Beb! Lu, ngagetin aja. Tuh, Apaan? lo kenapa? Pusing kepala gue, men. Kebanyakan. Kenapa? Kebanyakan pohon. Kepala gue kejedot jadi. Bego, itu namanya kejedot. Ya itu maksud gue. Ah, lu. Aduh. Lu kenapa? Encok lu. Punggung gue sakit banget, men. Kenapa? Asam urat? Udah tua? Men, lo tau gak? Tempat ini serem banget. Angker banget. Gue tadi kaki gue ada yang angkat. Ada yang narik gue ke atas. Bener lu, bener. Gue juga sama. Gue dari tadi teror mulu. Makanya gue kejedot pohon. Sakit kepala gue. Dan kita harus pergi dari sini. Kita harus cari Anggun sama Sandra. Kita pergi dari sini. Ayo, cabut, cabut. Nick. Hei! Sandra! Sandra, kamu kemana aja sih? Kamu kemana aja, Sandra? Apaan sih? Kamu baik-baik aja kan? Gak apa-apa kan? Kamu juga gak apa-apa kan? Enggak, aku gak apa-apa. Punggung sakit banget. Cuma gak apa-apa. Nik, kita kayaknya harus balik malam ini deh. Oke. Kalian di sini dulu ya. Gue cek mobil gue. Niko. Nik. Aduh. Oh. Ernest, lo ikut kita balik kan? Enggak. Kalian duluan. Lo yakin gak ikut kita balik? Gue masih ada urusan. Guys, woi! Niko udah manggil. Iya. Ernest, gue duluan ya. Oh, hati-hati. Ayo gue. Nes, lu beneran gak ikut, Nes? Hah? Enggak. Ya elah, lu masih aja muka lu gak usah serem-seremin, gue gak takut. Tunggu. Buru. Ayo cepet.
San, buat tante lo. Bye, San. Tante Mia. San. Tante. Tante Mia. Tan. Halo Nick, lo udah sampai rumah? Nick, Tante Mia nggak ada di rumah. Gue telepon juga nggak diangkat-angkat. Ya tapi biasanya nih, kalau Tante Mia pergi, rumah tuh pasti dikunci. Ya udah gue tunggu ya. Bye. Tante? Tan? Sandra, Syukur deh lo udah datang. ya emang apa apa? Enggak. Ya ampun, gue seneng lo datang. Pas gue sampai rumah gue kosong. Keluarga gue sampai sekarang nggak tahu pada kemana. Gue khawatir deh. Aneh ya? Kok bisa samaan sih? Gue nggak tahu. Dan komplek rumah gue juga. Warga satu pun nggak kelihatan. Sepi. Ya udah kita omongin dalam ya. Yuk. Tante Mia cuma pergi sama temennya kali. Kamu gak usah panik ya. Ya tapi biasanya nelfon. Coba telepon lagi deh, San. Ya udah gue ambil handphone dulu ya di kamar. Siapapun kelak yang akan menjadi orang tua dari anak ini, jangan pernah sekalipun mengganti nama yang telah saya berikan. Namanya siapa? Sandra Loka atau Sandra. Sandra? Sandra? Kamu apa? Sandra? Kayaknya dia kesurupan ya tadi. Sandra? Ini aku Niko. San. Kamu apa? Bentar, bentar. Minum dulu, minum.
gak apa-apa. Iya, gue gak apa-apa kok. Beneran, gue khawatir nih. Gue masih penasaran. Gue penasaran sama omongannya Ernest. Ernest bilang ke gue tentang tanda lahir gue. Gue pengen lihat tanda lahir gue apa sama kayak yang dibilang Ernest. Terus apa hubungannya sih? Ya kalau gue benar-benar punya tanda lahir itu artinya gue keturunan Nyi Roro Kidul. Iya udah, gue ambil lo minum dulu ya. Anggun, gimana Sandra? Gue ngambil minum dulu. Anjing lu tuh, ngagetin gua aja lu. Lu katanya mau kesini. Iya, gue berubah pikiran. Habisan abang gue belum balik juga tau gak? Udah gitu ya, tuh setan dari dusun Nyi Roro Kidul neror gue mulu. Makanya gue kesini, serem. Gua gak ngerti lah. Iya, sama. Gue juga bingung. Orang-orang di pemukiman gue itu pada hilang semua. Sepi. Gak ada orang sama sekali. Bukan lo doang toh. Gua, Sandra, Anggun, kita semua sama. Rumah gua kosong. Sandra, gimana? Pasti sama yang kayak yang dibilang Ernest. Tanda lahir di paha kiri gue bentuknya ngelengkung. Terus deh. Ini ada drama apaan sih? Hah? Gini. Sandra ngerasa dia salah satu anaknya Nyi Roro Kidul. Masya Allah! Lu kalau ngomong ya? Lu ngomongnya serem banget sih. Toh, gue dapat petunjuk pas gue kerasukan arwah wanita dari dusun Nyi Roro Kidul itu. Lu seriusan? Sandra. Kita harus cari tahu. Kenapa seakan-akan semua orang tiba-tiba hilang gitu aja dari muka bumi? Bagi gue itu nggak penting. San, lo sendiri kan yang nggak pengen tahu asal-usul keluarga lo? Lu kenapa sih ya? Rumahnya angker. Wah, angker. Aduh. Sekarang lo udah dapet jawabannya kan? Tapi bukan itu jawaban yang gue pengen. Ya udahlah. Ngapain sih lu dengerin kan si Ernest itu ah? Mending sekarang lu dengerin tuh apa kata Niko. Udah, lupain aja. San, lo harus sabar ngadepin ini. Gue tahu ini pasti sulit untuk dimengerti. Dan mungkin laut yang ada dalam mimpi lo, mungkin laut selatan.
sepi banget ya. Libur kali hari ini ya? Enggak kok. Tapi dari gerbang sampai sekarang tuh anak-anak sama guru pada nggak ada semua ya? Ini pada kemana sih? Perpus bukan hari Minggu, sepi banget ya. Gak mungkin kan pada bolos. Kayak gini. Tapi nggak apa-apa. Ini cincin kalau dilihat-lihat bagus banget ya. Aneh banget sih. Di kelas sama sekali nggak ada orang. Semua orang ngilang kayak gitu aja di telan bumi. Termasuk tante gue. Sampai sekarang gue nggak tahu dia di mana. Bener. Di jalan ke sekolah juga nggak ada satu orang pun. Kita tuh kayak ada di planet lain, tau nggak? Kita nggak mimpi kan? Kalau sakit berarti enggak. Niko, bentar deh. Nggak diangkat lagi sama Niko. Coba lihat telepon Gento. Oke. Gimana? Siapa sih? Halo. Halo, Tok. Lo di mana sekarang? Ini gue di perpus, tau gak sih? Di perpus sepi banget, gak ada orang sama sekali. Tumben banget nih, bukan hari Minggu padahal. Ya udah, lo tunggu situ ya. Gue sama Anggun nyamperin lo ke sana, oke? Iya. Di perpus. Yuk. Yuk. Itu tadi ada orang nginden di situ. Sinden? Iya. Apaan sih, tuh orang nggak ada? Itu lu lihat tuh ada tadi. Gue serem banget. Tok, lu sakit ya? Lu sakit ya? Masuk. Kalau gue sakit di rumah sakit nggak di sini. Kayak serem. Ih, Aneh nggak sih? Dari tadi di sekolah tuh nggak ada anak-anak sama sekali. Iya, gue juga aneh ya. Di rumah kok kosong. Di rumah lu juga kosong kan? Di rumah dia juga kosong. Di rumah Niko juga kosong. Gak ada orang. Apaan? Niko mana? Gak tahu gue. Lo kok nggak tahu? Ya gimana gue mau tahu? Emang gue dukun tahu semuanya. Tanya gue. Mana sih lo? Apaan?
Aduh. Kalian udah di sini? Dari mana aja sih, Nick? Iya, lu di mana sih? Iya, gue teleponin lo tapi gak diangkat-angkat sama Sorry. Habis gue lagi stres banget nih. Lu tau gak, gue tadi jalan di lorong ini. Gue ngerasa kayak ada yang ngikutin gue. Tapi pas gue ngeliat di belakang, gak ada siapa-siapa, men. Dan tadi gue masuk ke kamar mandi. Gue diteror habis-habisan di dalam. Kalian ngerasain hal yang sama gak sama gue? Pas gue datang ke sekolah ini, gue gak ngeliat satupun anak sekolah di sini. Men, gue ngerasa aneh banget semenjak kita pulang dari kampung Nyiroro Kidul itu. Bener, Nick. Sama banget nih, kayak gue sama banget lu, beneran gue. Lu tau gak, tadi gue di perpus itu, gue ngeliat cewek lagi nyindir. Muka serem banget. Serem banget, sumpah, gue gak bohong. Anjir. Ini cincin apaan? Apaan sih? Gue gak pernah ngeliat lo pakai cincin emas. Gue jadi ngondek gue. Ini cincin gue nemu dari Serius dari mana? Dari dusun Nyiroro Kidul. Anjir, lo bego banget lu. Pantesan kita masih nggak tenang pulang dari sana. Ternyata lu biang kerok ya, lu udah tahu tuh tempat. Lu Apa sih, Dik? Gue tuh manusia bukan anjing. berhenti. Ernest? Lo kok bisa tahu kita di sini? Insting. Gue coba pengen lihat aja kondisi kalian gimana. Please deh, lo bisa kan jelasin ke kita apa yang sebenarnya terjadi? Iya, dan kenapa kita nggak lihat manusia sama sekali? Cuma kita berempat. Alam kalian udah berbeda. Kalian berempat tuh udah mati. Menghilang dari kehidupan manusia. Waktu kita kabur untuk dari kampung, gue udah sadar kalau kalian itu adalah roh. Terus, kenapa kita semua bisa ngeliat lo? Gue nurunin bakat indigo dari almarhum orang tua gue. Gue bisa melihat begitu banyak macam makhluk astral apapun. Termasuk kalian berempat. Jadi maksud lo sekolah ini? Oh iya, mereka semua ada di sini. Tapi mereka nggak bisa ngeliat kalian. Dan kalian juga nggak bisa ngeliat mereka. Enggak. Gue nggak percaya. Gue nggak percaya. Mungkin dengan cara ini, gue bisa bikin kalian percaya kalau kalian tuh udah nggak ada. Sekarang lihat kalung ini.